Di kami punya PP itu juga ada di pasal, jika ada lembaga atau KL yang sudah memiliki sertifikasi, itu tinggal didudukan bersama kami untuk diharmonisasi bersama-sama. Karena yang tadi saya bilang, dilihat standar kompetensinya udah sesuai belum dengan yang SKKN-nya atau SKK. Nah itu. Kedua, dia pakainya apa, sistemnya, asesornya seperti apa, dan sebagainya ya. Itu harus duduk bareng. Itu ada Pak. Jadi tidak, kita juga tidak memaksakan. Dewan Pers itu udah dari tahun 2019 awal, tapi nggak bersedia. Kita harmonisasi itu udah setahun lebih loh Pak, kita harmonisasi ya. Memang nggak mudah Pak. Salah satunya adalah ID misalnya. ID juga begitu, dia nggak mau untuk masuk ke dalam karena dia udah mengeluarkan sertifikat di ID sebagai dokter, sebagai profesi. Dia harus melalui konsorsiumnya, harus apa dan sebagainya. Oke, nggak apa-apa, kita nggak memaksa, nggak ada yang dipaksa. Jadi hanya menyatakan bahwa sertifikasi itu adalah hak setiap warga negara, di undang-undangnya seperti itu. Jadi tidak dipaksa, silakan. Nah, oleh karena itu Dewan Pers sekarang nih Pak sudah mulai berpikir. Nah, Bapak sudah berpikir untuk jadi LSP kan, baru mulai berpikir, sudah mulai oke, duduk bareng, katanya udah oke. Nah, Bapak kan udah duluan ini. Bapak jangan merasa kami harus diakui oleh negara. Udah dengan sendiri yang tadi saya bilang, begitu lisensi oleh BNSP, maka dia adalah bagian dari sistem sertifikasi kompetensi nasional. Ini premis minor saya ya, asumsi saya. Kalau semua wartawannya ini sudah bersertifikat, harusnya delik-delik pers itu harusnya mengecil kan? Harusnya nggak ada. Kenapa? Karena Bapak kan sudah menguji dia bahwa dia itu adalah benar-benar sesuai dengan standar seorang wartawan. Ada apa standar? Saya nggak baca, belum baca unit kompetensinya. Salah satu misalnya adalah dia tidak boleh ya menulis kebohongan misalnya nih. Itu kan mau nggak mau dia harus ada di situ misalnya nih Pak. Saya nggak tahu unit kompetensi. Artinya sudah diuji berdasarkan standar kompetensi. Harusnya dia kompeten. Kalau sudah pegang, ini yang bahaya yang saya deg-degan adalah Pak, nanti kalau wartawan semuanya sudah punya sertifikat dan dia benar-benar sudah katanya pegang sertifikat, tapi ternyata masih ada delik yang nanti diadukan di Dewan Pers, kemudian ditanya mana Anda kompeten atau tidak, kan ini jadi polemik. Bahwa dia pegang sertifikat kompeten, tapi kenapa dia bisa sampai ada pengaduan delik pers di itu? Ini yang saya deg-degan sebagai orang pers ya kan, harusnya tidak. Nah itu berarti ada di ujung tombaknya siapa? Bapak Ibu, asesor, iya. Jadi gini Bu, jadi kalau misalnya ada delik pers, iya, itu polisi akan meminta keterangan dari Dewan Pers. Iya. Nah dia menyatakan bahwa wartawan itu belum uji kompetensi versi Dewan Pers sehingga dia layak diproses sesuai hukum. Iya. Nah kalau ini sudah terjadi, kemudian misalnya ada wartawan yang sudah kita kompetensi, yang sudah sertifikasi, lalu ada delik itu. Nah, mereka kalau ke Dewan Pers tidak mengakui dari sertifikat BNSP itu kan nggak boleh. Nah, nanti pada gilirannya gini, saya akan dari LSP Pers akan menyurat ke Mabes Polri, tembusan ke BNSP bahwa begitu kita sudah ada wartawan yang tersertifikasi, maka acuan hukum yang dilakukan oleh Mabes Polri berdasarkan kompetensi BNSP. Jadi kita jangan suruh BNSP berurusan dengan Mabes Polri, enggak, harus kita LSP yang menyurat memberitahu contoh sertifikasi ini, sehingga ketika ada acuan itu, acuan uji kompetensi yang benar adalah ini, bukan versi sana, karena hanya negara berdasarkan BP 10 ini satu-satunya lembaga yang diakui oleh negara yang berhak, ya kan, yang berhak nih, berarti wajib lewat BNSP, sehingga Mabes Polri harus tunduk pada PP ini sebagai bagian dari pemerintahan, gitu loh. Jadi ketika ada laporan, kalau dia nggak bersertifikasi misalnya BNSP, berarti dia itu harus misalnya proses mediasi, ya kan? Kemudian ada hak jawab, hak koreksi, kewajiban koreksi, itu mekanismenya. Bukan kemudian Dewan Pers, oke, lapor aja dan proses secara hukum, itu namanya kriminalisasi. Nah, ketika kita mendirikan lembaga ini, akhirnya kita memberi pencerahan kepada Mabes Polri, penyelesaian pers itu harus seperti ini. Bukan kalau dia belum UKW lalu orang itu boleh dipenjara, nggak boleh begitu. Baik, ya kan? Pak. Seperti itu Bu. Iya. Itu kekhawatiran Bapak juga ya, kekhawatiran saya juga. Tapi insya Allah Pak, nanti kalau
Dewan Pers ini sudah terjadi harmonisasi, Dewan Pers justru harus sebagai Dewan Pembina untuk LSP di bidangnya. Nanti insya Allah karena saya orang ini ya, orang komunikasi, nanti kita bikin forum-forum harmonisasi. Bahwa nggak ada yang saling mengakui dan tidak mengakui, memang secara undang-undang hanya diperintahkan itu. Dan kita lambangnya Garuda ya Pak ya, ada lambang Garuda sama lambang Dewan Pers tentunya beda kan. Ya monggo-monggo aja silakan pilih kan gitu. Ya tapi itu yang harus diharmonisasi. Satu hari Dewan Pers dan siapapun harus mengakui, maka harus duduk bareng. Ya begitu indahnya ya harmonisasi di tingkat pariwisata begitu ya, yang itu mereka kumpulkan semua Pak. Jadi nanti semua skema-skema di bidang kewartawanan itu adalah dibikin skema nasional yang nggak boleh beda-beda. LSP manapun, Dewan Pers manapun kalau mau bikin adalah skemanya sama, unit kompetensinya sama gitu. Nah itu namanya harmonisasi. Nah insya Allah itu akan sampai sana Pak. Ini kan sekarang baru aja punya kan ya, Dewan Pers baru kaget-kaget gitu kan. Terus baru juga kepengen jadi LSP. Nanti kalau udah punya sama-sama kan, nah kita duduk bareng harmonisasi. Karena ada statement dari mantan ketua Dewan Pers waktu kita hajar tentang bahwa harus BNSP. Saya kan sering bikin statement, bisa ada jejak digital saya. Pak Nuh. Tapi Pak Yosep Adi Prasetyo dan terakhir Hendri Ciabangun bahwa karena undang-undang pers adalah lex spesialis, maka kompetensi wartawan itu juga lex spesialis. Dewan Pers berhak gitu loh. Pernah ada statement seperti itu, tapi ketika tiba-tiba Pak Miftahul yang wakil ketua BNS bilang, oh sekarang lagi harmonisasi. Rupanya mereka mendengar kritikan saya selama ini Bu. Ketika mereka tahu kita sudah ada LSP, sudah diskemakan, buru-buru mereka harmonisasi. Karena dia ketakutan kalau kita sudah usahakan, dia malu. Mudah-mudahan begitu Pak. Iya, dan saya merasakan betapa sulitnya mereka merasa punya undang-undang pers lex spesialis gitu. Bukan hanya lex spesialis, dia bilang kan Anda undang-undang tenaga kerja, kami undang-undang pers, dia bilang. Nggak perlu dong kami ikut Anda, kecuali kita ini saja MOU saja supaya kami bisa nguji. Bapak boleh nguji tapi jangan coba-coba pakai lambang Garuda. Kan gitu kan, nggak ada, karena perintahnya hanya perintahnya cuma satu gitu di Undang-Undang 10 2003, Undang-Undang 13 2003 hanya bilang itu BNSP gitu loh dengan lambang Garuda itu. Jadi monggo silahkan. Jadi tapi saya juga nggak pernah marah Pak. Akhirnya mereka juga berpikir gini, oh gitu ya Bu ya, gitu. Oh gitu ya. Oke deh kita bikin LSP. Nah itu kan udah bagus kan? Bikin LSP, nanti kita duduk bareng, kita harmonisasi, skemanya harus sama, unit kompetensinya sama-sama tahu bahwa kalau sudah punya gini itu kan nanti berikutnya Pak di Undang-Undang Persnya bahwa kalau ada delik harusnya, asumsinya kalau sudah sertifikasi semua maka delik berkurang harusnya dari wartawan yang mau didelik perskan, kan betul kan Pak? Iya harusnya berkurang gitu. Jadi mereka juga senang gitu, akhirnya sertifikasi didukung oleh Dewan Pers dan sebagainya, harusnya itu ya. Ayo kita sama-sama ke sana gitu ya. Kita udah dari tahun berapa ya jumpa ya? 2015. Iya 2015. Oh iya, terima kasih Bu Edi. Saya sebenarnya adalah produk dari Partai Dewan Pers, punya sertifikat wartawan utama. Ya. Dan saat ini saya ketua umum jurnalis nasional Indonesia. Jadi dan juga anak buah Ibu juga untuk di Komisi Informasi. Iya. Jadi kawan-kawan ya. Sebenarnya saya itu pemantau aja dulu waktu tahun ini. Tahun ini ada undangan itu saya datang, saya melihat memang ada kesalahan besar yang kita lakukan di pers ini.
dengan adanya BNSP sebenarnya kalau sertifikasi kita di Dewan Pers berarti kita tidak dianggap tenaga kerja. Itu sudah pelanggaran sebenarnya. Itu yang pertama. Terus di undang-undangnya di Dewan Pers juga tidak ada, dia harus mensertifikasi kita gitu. Dia cuma mendaftar saja. Dan juga tidak ada hak juga dia mengatakan itu perusahaan tidak layak atau tidak layak. Karena terlalu jauh dia mengatakan perusahaan itu layak atau tidak layak. Jadi kami yang punya perusahaan pers itu terbebani dengan hal itu gitu. Makanya waktu Pak Haji ajak, ayo kita mati-matian dukung gitu. Jadi terima kasih sebenarnya pada BNSP. Ini sebetulnya adalah breakthrough yang kalau lisensi ini segera diterbitkan dan kita sertifikasi seluruh wartawan kita seluruh Indonesia, otomatis UKW Dewan Pers mau tidak mau berhenti sendiri. Saya kira itu. Kenapa? Karena uji kompetensi pengetahuan itu. Iya benar. Jadi artinya sebenarnya adalah jadi dia buat uji kompetensi wartawan dari mereka produk adalah yang punya hak mensertifikasi profesi apapun di Indonesia. Karena pada undang-undang. Saya kira kawan-kawan percaya dirinya bukan di pengakuan dengan adanya legalisasi dari BNSP ini sebenarnya sudah diakui negara karena sertifikatnya sudah. Saya kira demikian, terima kasih Bu Eni, kami mohon selalu dukungannya supaya RSP ini segera bisa dioperasikan. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Henry. Nanti saya mau daftar jadi asesor juga. Asik. Enggak, tapi betul sekali Pak. Jadi memang nggak usah khawatir, selama on the track ya. Makanya sekali lagi LSP-nya on the track, pada PBNSP, peraturan BNSP kita sesuai, asesornya sesuai, semua ujinya sesuai, nggak usah ada yang ditakutkan gitu. Karena nanti kita nggak mau digugat karena ada masalah seperti itu ya. Nah kan yang jadinya jadi bermasalah, ini sih kenapa gitu ya. Tapi Dewan Pers tadi Bapak ini menyatakan kalau nanti akan hilang UKW ya, dengan sendirinya dia akan buat itu, akan buat LSP. Pernah menanyakan lalu UKW di daerah kan ada, dia seluruh provinsi ada ya, itu akan jadi TUK, akan jadi TUK-nya, silahkan gitu nanti. Mau punya asesor juga boleh ya. Nah Bapak Ibu harus tetapkan bahwa Bapak adalah asesor di sini, itu dulu ya. Nanti yang berikutnya silahkan. Itu Pak, jadi sekali lagi selamat ya, tidak usah berkecil hati, mudah-mudahan semuanya baik bisa diharmonikan.